Nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hai Jess. Hai Ren. Ih, rapi banget, mau kemana? Mau ibadah dewasa muda dong. Bentar-bentar, kan dewasa muda lagi nggak ada. Nah, di masa-masa pandemi ini setiap Sabtu jam 5 sore ibadah dewasa muda itu ada di YouTube. Jadi ibadahnya secara streaming nih. Jadi kalau mau join silakan join di channel YouTube Dewasa Muda di IDM GBPS Sawahan Surabaya. Oh, ada juga ya? Ada dong. Emang tentunya. tiap hari apa sih Ren? Tiap hari Sabtu jam 5 sore. Tunggu, sekarang dong? Iya, sekarang. Iya, sekarang ini. Oh wow. Nah, ini ada teman-teman nih ibadah dewasa muda yang sudah menunggu nih di kolom-kolom komentar. Oh, kita sapa dulu yuk. Yuk. Shalom Soulmate of God. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan memulai nih pada dewasa muda. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Kita akan diisi oleh pujian dan penyembahan, dan tentu saja firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Oke teman-teman, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita merasakan kasih sukacita dari Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini, namun sebelum itu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, membawa hidup kami, untuk kami mau menyembah-Mu Tuhan, untuk kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami. Ampuni setiap kami Bapa, layakan kami untuk memuji Engkau di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau katakan kepada Tuhan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah
dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Kita katakan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Hatiku mau menyembah, hatiku mau menyembahmu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu. Ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembahmu. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus.
Tambahkan segenap hati kami Tuhan, hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, rindu menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan, segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Dia Allah kita, Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap kita boleh percaya bahwa firman yang kita dengarkan dapat menguatkan hidup kita, membentuk hidup kita lebih lagi dalam Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkaulah jawaban setiap doa kami. Karena hanya Tuhan jawaban dalam setiap doa kita. Kita percaya, kita yakini, dan kita imani pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Sekali lagi katakan, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Dengan lembut kita katakan, Tuhan, ku percaya. Ini doa kami Tuhan. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa
kuasamu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan banyak kegiatan Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami rindu, kami mau buka hati kami sebelum kami menerima firman Tuhan yang akan kami terima. Berkati yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga setiap kami dimanapun kami pada sore hari ini berada, biarlah apa yang kami boleh dengarkan dapat tertanam dalam kehidupan kami, boleh teraplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mengucap syukur, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Kristus. Sebelum kita akan memulai ibadah dewasa muda ini untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mau berdoa untuk menyatukan hati kita. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami boleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua yang mendengarkan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita boleh datang bersekutu kepada Tuhan. Kita boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita mau belajar mengenai hidup penuh tantangan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setiap hari pasti orang mengalami tantangan. Setiap hari orang selalu mengalami suatu pertandingan. Entah apa itu yang dilakukan setiap hari, pasti orang akan melakukannya. Kita akan mau lihat ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sekali lagi, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar. Beberapa hari yang lalu, kita sudah memperingati hari proklamasi kemerdekaan. Pada waktu kita memperingati, kita akan flashback sebentar. Apa yang terjadi di sana? Orang akan berusaha untuk melakukan merdeka. Merdeka di sini adalah bebas. Tetapi pada waktu ingin melakukan merdeka, pasti orang tersebut harus melakukan yang namanya pertandingan. Tiap-tiap orang harus mengambil bagian dalam pertandingan. Pekerjaan kita sehari-hari pasti mengambil suatu pertandingan. Bapak Ibu bekerja sampai saat ini pasti bertanding. Bertanding dengan siapa? Rekan-rekan kerja kita. Kalau kita sekolah atau kuliah, kita bertanding untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Kalau kita untuk mendapatkan suatu makanan atau bekerja, pasti kita akan mendahulukan, saya harus mendapatkannya. Nah, di sini dikatakan tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, mau tidak mau harus melakukannya. Apakah itu kita sebagai seorang anak, sebagai remaja, atau dewasa, kita harus melakukan pertandingan. Hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kita tidak boleh melakukan kegiatan tersebut secara sembarangan. Pasti orang melakukannya dengan secara baik. Apalagi rohani kita dalam iman kita itu harus dilakukan dengan pertandingan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ya, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan,
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak orang. Firman Tuhan sudah mengatakan di sini, pertandinglah dengan pertandingan iman yang benar. Kalau dalam pekerjaan kita bekerja, pasti kita harus bekerja dengan baik. Kalau kita sekolah, kita dengan baik. Untuk apa? Untuk memperebutkan posisi kita, jabatan kita. Sekolah pun juga memperebutkan nilai yang terbaik, apalagi kerohanian kita. Saat-saat ini pasti banyak tantangan buat kita, tapi kita harus mengambil bagian. Karena apa? Firman Tuhan sudah memberikan kepada kita bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak orang. Kita flashback sebentar ya. Bapak Ibu pada waktu bekerja, apa yang ditanyakan oleh supervisor atau pimpinan? Mau bekerja dengan baik? Ya, saya mau Pak untuk pekerjaan ini. Saya mau Pak untuk memajukan kantor. Nah, apalagi iman kita. Iman kita harus kita pertandingkan. Kita ikrarkan bahwa hari ini saya masih beriman. Kemudian, kalau kita bisa berjuang dengan sungguh-sungguh, maka Kristus akan berjuang kepada kita. Kalau kita sebagai seorang olahragawan, pasti kita akan berlatih. Berlatih setiap hari. Tidak mengenal jam, tidak mengenal waktu, tidak mengenal posisi di mana kita berada, kita selalu latihan. Iman kita harus kita latih. Dengan cara apa? Setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan. Setiap hari pula kita harus membaca firman Tuhan. Setiap hari juga kita harus menghadapi tantangan. Tantangan-tantangan yang ada itu memberikan kita adalah tantangan yang luar biasa. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berarti tantangan ini tidak ada cacat. Tantangan ini kita harus perbuat. Kalau Bapak Ibu menggambar suatu pekerjaan dalam menggambar, pasti mencari yang terbaik. Seorang arsitek pasti mencari yang terbaik. Demikian juga kita dalam pertandingan ini mencari yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Kita harus menuruti setiap firman Tuhan. Tadi kita mengatakan harus ikut dalam pertandingan. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan di sana, kalau seseorang yang bertanding harus menguasai diri. Berarti kalau saya mau bertanding, saya mau melengkapi untuk saya menjadi juara, maka saya harus fokus terhadap beberapa hal. Demikian juga iman kita. Kalau iman kita mau sampai kepada tujuan, yaitu hidup yang kekal, yang sesuai dengan ikrar Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus fokus. Fokusnya apa? Karakter pribadi kita harus baik. Kita punya karakter yang baik yang bagaimana? Bapak, Ibu, Saudara semua sudah mengalami. Yang terbaik adalah di mana kita bisa mengetahui siapa diri kita. Siapa yang ada di dalam diri kita. Kita lihat di dalam Titus pasal yang pertama. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya. Titus yang pertama ayat yang ke-8, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Ayat yang ke-9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihi orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Berarti kita harus menguasai diri. Kita harus mempunyai karakter. Karakter yang baik adalah karakter yang jujur. Nah, firman Tuhan dikatakan, kita ulang lagi Titus 1 ayat 8, melainkan suka memberi tumpangan. Itu karakter yang baik. Suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar. Ini adalah karakter yang baik. Kita harus menguasai. Kalau tidak menguasai, maka hancurlah kita. Orang akan dicari
yaitu adalah karakter yang baik. Bapak Ibu kalau berteman dengan seseorang pasti cari karakter yang baik. Anak-anak kita ajarin dengan karakter yang baik. Tidak mungkin anak-anak kita biarkan begitu saja, tapi kita ajar. Firman Tuhan sudah mengajar kepada kita itu menguasai diri. Kalau kita menguasai diri, maka kita harus melakukannya. Kalau kita bisa menguasai diri, yaitu caranya kita dapat menambahkan iman. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-8, ya, 2 Petrus pasal yang ketiga ke 8. Di sini dikatakan bagaimana kita bisa menguasai diri. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian berarti kita harus bisa menguasai untuk mengambil kodrat yang luput dari hawa nafsu duniawi dan membinasakan dunia. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, menambahkan iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan penguasaan diri dari ketekunan, dan ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semua itu ada padamu dan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, berarti kita harus menguasai diri. Menguasai diri dalam apa? Banyak hal. Pengetahuan kita, kalau pengetahuan kita menjadi baik, maka kita bisa menguasai. Kalau kita tekun, nah kita bisa menguasai ketekunan itu dengan baik. Maka dikatakan di ayat yang ke-8, sebab apabila semua itu ada padamu yang berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaan saya, berapa lama kita sudah kenal sama Tuhan? Apakah iman kita sudah tumbuh? Apakah kita sudah menguasai diri kita? Kalau kita bisa menguasai diri kita, iman kita pasti akan tumbuh. Apa saja yang harus kita lakukan? Tadi firman Tuhan sudah katakan harus berbuat baik, harus tekun, harus setia, dan seterusnya. Nah, itu sudah ada dalam diri kita untuk menguasai kita. Nah, kalau kita ada menguasai dalam keadaan kita, maka iman kita akan selalu berharap kepada Tuhan. Maka iman kita akan selalu tumbuh. Kalau seseorang dalam kepercayaannya, misal Bapak Ibu, tapi saya harapkan Bapak Ibu tetap setia ya. Misal dalam suatu berjemaat, kalau ada seseorang yang berpindah-pindah tempat ibadah, pasti saya akan menyatakan imannya kurang bisa bertumbuh. Contoh, kalau kita punya tanaman, kita pindah-pindah tempat, pasti tanaman itu tidak akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau kita berjemaat, di sana Tuhan sudah menempatkan kita. Kita bisa menguasai diri kita, mengikuti pertandingan, maka iman kita akan menjadi tumbuh. Yang ketiga, firman Tuhan kalau kita sudah menguasai, kita ikut pertandingan, pasti ada hasil. Demikian juga olahragawan. Kalau olahragawan, pasti akan mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Hasilnya adalah menjadi juara. Kalau menjadi juara berarti mendapatkan kehormatan. Kehormatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi dipublikasikan. Contoh, kalau seseorang menjadi juara dunia, pasti dia melalui proses dari kecil terus menerus sampai menjadi besar. Demikian juga iman kita. Iman kita ini harus ditandingkan. Makanya hidup kita ini harus bertanding. Harus bertanding dalam keadaan kita semakin menghimpit, iman kita harus semakin bisa tumbuh. Makanya kalau kita bisa bertanding terus, menguasai diri kita, maka kita akan mendapatkan iman. Berapa banyak orang yang sudah percaya, tetap mempertahankan iman. Kita boleh mengatakan,
dia adalah pahlawan iman. Dia melakukan imannya dari mulai percaya sampai Tuhan memanggil. Itu pahlawan iman. Keadaan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa menjadi pahlawan iman? Kalau ada pahlawan iman, pasti ada hadiah. Hadiah Tuhan yang sudah berikan kepada kita adalah hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat yang 16 dikatakan, di sana akan dinyatakan bahwa hidup yang kekal itu kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah, ayat itu kita sudah kenal. Nah, hidup yang kekal yang bagaimana? Kita lihat di dalam 2 Petrus. Ya, 2 Petrus pertama ayat yang ke-10, 2 Petrus pasal yang pertama ayat 10. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Hidup ini penuh perjuangan. Hidup ini penuh tantangan. Nah, firman Tuhan kita mau belajar bukan hanya untuk yang tua-tua saja atau yang sudah berumur, tetapi yang masih muda kita harus berjuang. Berjuang dalam segala hal. Perhatikan lagi, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan. Kita menjadi orang percaya itu karena panggilan. Panggilan untuk menjadi teguh. Kalau kita dipanggil tapi kita tidak memberikan pilihan, maka kita akan menjadi sia-sia. Tapi di sini katakan supaya panggilan dan pilihanmu menjadi teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak tersandung. Firman Tuhan sudah mengajari kepada kita. Firman Tuhan itu boleh simpan dalam hati kita. Suatu saat kalau kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, maka firman Tuhan akan berbicara kepada kita untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kerajaan Tuhan, kerajaan yang kekal. Berarti kalau kita menjadi pemenang, kita mendapatkan juaranya. Dalam iman, kalau kita menjadi juara, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi, dalam kehidupan kita harus bertanding. Hidup yang bertanding. Dengan cara apa? Bertanding benar-benar. Yang kedua, ada penguasaan diri. Yang ketiga, akan mendapatkan hasil. Nah, dari ini kita boleh belajar firman Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Ajaran Tuhan harus kita turuti setiap hari. Dengan cara apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan cara kita membaca firman Tuhan. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Hidup ini tidak akan lama. Tapi hidup ini kita maknai. Kalau kita punya waktu, kita jalan bersama dengan Tuhan. Pertandingan itu akan selesai pada akhirnya. Dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Mau Bapak Ibu semua? Ya, saya yakin Bapak Ibu hari ini bertanding untuk bisa menguasai diri dan untuk mendapatkan hasil, yaitu bersama-sama Kristus di kerajaan Tuhan. Sekian firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu hidup bertanding kepadamu Tuhan. Keadaan dunia ini menjadi suram. Tapi kami percaya, kami boleh bertanding bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menguasai diri kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan upah yang Engkau sediakan untuk kami. Karena apa? Karena kami telah melakukan dari ke hari, iman kami boleh tumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, pendengar-pendengar yang berada Tuhan, Engkau selalu menguatkan iman mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin.
Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Nah, gimana teman-teman? Kita udah mengikuti ibadah, kita udah puji-pujian, kita udah dengerin firman. Pasti terberkati banget ya. Tentu dong, harusnya terberkati. Nah teman-teman, saya mengingatkan kembali nih, jangan lupa setiap hari Rabu kita ada komsel jam 7 malam. Ingat, ada komsel jam 7 malam. Komselnya online. Ya dong, melalui Zoom. Sip dong. Nah, tentu saja. Jadi teman-teman, komselnya ini nggak membosankan loh, tenang, menarik, tentu menarik. Mau apa saja? Penasaran kan? Ayo penasaran ya. Saksikan aja nanti hari Rabu jam 7 malam. Penasaran nggak? Penasaran? Oh iya, katanya kalau misalnya kita mau ikut online, komsel online, mesti menghubungi ini nih, nomor WA di bawah ini. Nah iya teman-teman, bisa lihat di bawah ini ada CP dari PIC Komsel. Yes. Silakan teman-teman yang mau bergabung bisa menulis nomor telepon dari bawah Iya. ini. Ramah kok PIC-nya. Oh tentu dong, ramah dong. Harus ramah-ramah supaya teman-teman bisa bergabung dengan baik. Iya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ikuti ibadah raya online setiap hari Minggu. Jam berapa, Ren? Jam 6 pagi dan 15.30 sore. Hanya di channel ini ya. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow. Felt so much pressure, yes, I thought I would crack. But now there's no looking back. I'm moving forward, cause I know I got my armor now. No fear, no doubt, can't shoot me down yet. I got my armor now. No fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 down. Kita minggu depan ketemu lagi nggak sih, Ren? Tentu dong, selama kita masih pandemi seperti ini, kita tetap menjangkau teman-teman yang ada dari ujung Indonesia Wih. sampai ke ujung Indonesia lagi gitu kan, dari Aceh sampai Papua. Kita tetap menjangkau teman-teman, kita masih berelasi supaya tetap semangat. Ya, nggak apa-apa ya, kita di rumah masing-masing dulu. Yang penting hati kita tetap bersatu. Oke? Sampai Jumpa jumpa minggu minggu depan depan ya. ya. Soulmate of God, semangat! Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama satukan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh hadir bersama-sama beribadah Tuhan dalam ibadah dewasa muda. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Berkati juga kami semua yang berada di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Roh-Mu menyertai kami. Bapa Surgawi, untuk besok minggu Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada ibadah pagi dan ibadah sore. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu dan Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada mereka. Kuatkan mereka Tuhan satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam keadaan apapun Tuhan angkat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow. Felt so much pressure, yes, I thought I would crack. But now there's no looking back. I'm moving forward, cause I know
I got my armor now, no fear, no doubt, can't shoot me down. Yeah, I got my armor now, no fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 down.